matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Suaranya putus. Jadi perumpamaan ya, nah ini loh. Jadi Allah bahwa kalau permisalan itu berarti ada apa itu kalau dalam bahasa ini itu ya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah membuat perumpamaan tentang orang yang berinfak. Tentang orang yang berinfak. Orang yang berinfak itu diumpamakan seperti menanam satu biji. Ya. Kan hartanya terutama untuk di jalan Allah ya, untuk fisabilillah, untuk jihad, untuk kepentingan agama dan bangsa. Seperti kamathali, seperti habbatin, ada satu biji yang ditanam, lalu biji itu ambatat sab'a sanabila, menumbuhkan 7 tangkai. Jadi dia bertumbuh jadi satu pohon, lalu pohon itu memiliki 7 tangkai. Nah, di 7 tangkai itu, fikuli sumbulatin, di dalam tiap tangkai itu, ada mi'atu habbatin, berkembang menjadi jadi 100. Kalau satu biji menjadi satu pohon yang memiliki 7 tangkai, dan setiap tangkai memiliki 100 biji lagi, berarti tiap satu biji yang ditanam di jalan akan menjadi 700 biji. Berarti melipat ganda menjadi 700%. Begitu. Nah, kalau menjadi 700%, pertanyaannya adalah di mana bisa memetik itu? Nah, ini. Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi yang dikehendaki. Bijian panen itu di mana? Gitu loh. Karena apa? Karena kalau salah tafsir, maka manusia akan memiliki harapan yang salah juga. Nah, ini yang banyak keliru di dalam menafsirkan ayat ini. Pertama pertanyaannya adalah kita ini mau memanen itu di mana? Kan kita nanam itu untuk kita panen ya. Jadi kita menanam satu biji untuk kita panen. Alhamdulillah kita dimotivasi Allah bahwa apapun yang kamu tanam itu harus akan menjadi 700 lipat. Kalau janji Allah udah pasti benar itu. Udah pasti benar. Artinya tidak mungkin salah. Berarti janji Allah pasti benar, janji Allah pasti ditepati. Masalahnya adalah motivasi kita itu baik-baik saja untuk mendapat balasan Allah, itu sah-sah saja. Tapi perlu diingat, sebenarnya Allah menjanjikan balasan 700 lipat itu bisa dipanen kapan. Ya. Nah, kalau kita lihat kaca ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana balasan orang yang berjihad fi sabilillah, maka hampir semua balasan tentang orang yang berjihad fi sabilillah itu balasannya di akhirat. Balasannya di akhirat itu loh. Gitu loh.
Ya, balasannya di akhirat. Sehingga apa? Kita jangan berharap balasan di dunia. Jadi, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, bahwa akan menumbuhkan 7 tangkai, tiap tangkai ada 100 biji, itu di akhirat. Makanya ada orang-orang sekarang yang kamu bersedekahlah nanti biar kaya. Kamu bersedekahlah nanti akan dilipat gandakan berlipat-lipat. Kalau itu harapannya di dunia, sampean keliru dulu. Sampean keliru. Berharap sedekah 1 Nggak ada juta biar suaranya. nanti Allah ngasih kita tambahan rezeki jadi 700 juta. Itu namanya judi. Nah, Allah bandar judi jadinya kayak gitu itu. Nah, iya toh. Ini loh. Itu namanya dagang, tapi dagang yang ingin dibayar di Nggak ada dunia. Padahal kita sudah kemarin kita pelajari bersama di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Di dalam surat At-Taubah ayat 111. Kita bicara tentang bahwa Allah mengajak kita berdagang dengan cara sampean dan saya memberikan harta, jiwa, raga untuk fisabilillah, lalu akan dibayar Allah. Tapi jelas bayaran Allah itu berlipat ganda, tetapi di akhirat. Itu. Nah, kalau kemudian dagangan kita itu minta dibayar sekarang, itu tidak berdagang dengan Allah. Nah, sehingga ayo ayat 261 ini kita jadikan motivasi kita untuk benar-benar berjihad di jalan Allah dengan ikhlas, sukarela, riang gembira, mensedekahkan apa yang kita mampu sedekahkan, baik harta, tenaga, pikiran, waktu, dan percayalah, seperti yang sering saya bilang, bahwa sedekah is not giving, sedekah is sending. Sedekah itu tidak memberi sebenarnya sampai dan saya, baik kepada agama maupun anak yatim atau fisabilillah. Tidak, kita itu sedang mengirim. Nah, mindset ini yang harus kita switching ke sana. Sedekah is not losing. Sedekah itu tidak kehilangan. Kita punya uang 1 M, lalu kita sedekahkan 500 juta. Itu kita tidak sedang kekurangan 500 juta. Karena Anda sedang diganti oleh Allah menjadi 300, berarti 500 juta kali 700. Jadi itu 3, apa T? 3, T ya, 3,5 T di akhirat. Jadi sampean sedang saving, bukan losing, bukan kehilangan, tapi saving. Apa? Menyimpan. Bahkan dibungakan oleh Allah, dilipat gandakan menjadi 700. Yang namanya saving ya manennya itu bukan sekarang. Anggap aja sampean naruh deposito. Itu deposito ya nggak boleh, namanya deposito itu semuanya berjangka, ya kan? Berjangka 1 tahun, berjangka 2 tahun, ada yang berjangka 5 tahun. Semakin lama jangkanya, semakin bunganya besar kan gitu. Kalau di perbankan, nah kita ini menyimpan deposito di tabungan akhirat, maka ada jangkanya. Jangkanya kapan? Jangkanya setelah meninggal. Allah memberi janji kita depositokan itu dikasih bunga 700%. Tapi berjangkanya kapan? Diambil nanti ketika kita sudah wafat husnul khatimah. Itu dulur. Loh kok gitu Gus? Masa gitu? Iya, saya menafsirkan itu tidak berdasarkan logika saya, tetapi berdasarkan apa yang ada di Al-Quran juga, ya. Apa yang ada di Al-Quran juga, bahwa kita tidak boleh bersedekah di sini, memberi di sini untuk mendapat
balasan lebih banyak di sini, tak boleh itu sama Quran ya. Selanjutnya ayat di 262. Dan meskipun dulu kita sudah diiming-iming Allah bahwa akan diberi balasan yang banyak di akhirat, ya, bahwa sampean sedekah 1 juta minimal akan dikasih 700 juta nanti di akhirat. Tapi ada syarat nih, ayat 262. Maksudnya sedekah yang gimana? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jadi yang disedekahkan itu bukan kok sedekah asal memberi. Sedekah yang dimaksud dilipat gandakan 700 tangkai, 700 lipat, itu bukan sedekah yang biasa. Misalnya, sampean menafkahi anak istri itu kan juga termasuk sedekah, ya. Dan ada pahalanya juga. Artinya punya kewajiban menafkahi anak istri itu. Tetapi yang dimaksud dengan 700 tangkai itu bukan yang itu. Ini adalah sedekah yang sampean berikan untuk fisabilillah. Itu yang fisabilillah, yang untuk berjihad di jalan Allah, untuk kepentingan dakwah, kepentingan fakir miskin, kepentingan anak yatim, kepentingan fisabilillah, ibnu sabir, macam-macam itu ya. Orang-orang yang musafir, orang-orang yang menolong, segala macam itu. Jadi kepentingan itu yang dilipat gandakan. Selain itu, la yutbi'una ma anfaqu manna wala adzan. Tetapi ada juga syarat lain, hati-hati. Meskipun sampean sudah dicatat 700 lipat tiap 1 juta, tiap 1 M sampean. Tapi ingat, yang harta itu yang diinfakkan, tapi la yutbi'una ma anfaqu. Tapi yang diinfakkan itu tidak diikuti dengan menyebut-nyebut. Tidak diikuti dengan menyakiti hati penerima. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Nanti di ayat selanjutnya akan diterangkan. Kenapa? Karena kalau sedekah sampean semua, sampean barengi dengan menyebut-nyebut apa yang disedekahkan, apalagi dengan menyakiti hati yang menerima, enggak. Ingat kamu, tak kasih, enggak terima kasih, dasar orang, kamu itu ditolong tapi hal-hal yang menyakiti itu, maka sedekah 700 tadi hilang, musnah. Bukan hanya bunganya, pokok simpanan sampean pun dianggap hilang. Dianggap hilang, musnah. Tidak seringkali tidak diperhatikan oleh para pesedekah. Merasanya dulur sudah banyak catatan sedekah, padahal di dalam catatan Allah hilang, musnah. Karena ketika bersedekah diikuti dengan menyebut-nyebut, pengen disebut, bahkan mungkin pengen dicatat oleh manusia. Lah kalau sudah pengen dicatat oleh manusia, ya di sana kadang nggak dicatat oleh Allah. Kalau pengennya itu karena riak loh ya, pengennya itu karena ingin dipuji. Apalagi kalau dengan cara menyakiti hati yang menerima, itu loh. Makanya kemarin ada dari satu lembaga gitu, pengen ngadain bagi-bagi sedekah dengan cara mengundang anak yatim. Saya bilang, niat sedekah sampean itu baik, mulia, dan sangat membantu untuk kaum miskin yang piatu. Tetapi kalau harus diundang itu ya saya kurang setuju. Kenapa? Kalau bisa namanya mengirimkan itu ya sampean datang kepada orang yang pengirim lah. Anak yatim piatu, anak fakir miskin, anak terlantar, ya, agama yang membutuhkan, itu yang membutuhkan tuh sampean dan saya kepada agama. Jangan malah mereka disuruh datang. Selain itu juga ngajari mental anak-anak itu mental peminta. Jadi ayo kita hormati mereka,
sowan ke rumah mereka. Rumah mereka di mana? Ya bisa di pesantren, bisa di panti asuhan, itu rumah mereka. Nah, ayo kita hormati dengan cara mendatangi mereka. Ini untuk meminimalisir itu tadi. Meminimalisir, ingin disebut-sebut, meminimalisir menyakiti hati penerima. Supaya apa? Supaya tetap utuh sedekah sampean. Supaya niat mulia tadi kesampaian menjadi amal baik. Karena banyak itu tadi itu loh. Makanya di sini yang syarat yang menjadi 700 tadi nama wala tidak mengikuti sedekah itu dengan menyebut ini satu di antara dasar saya balasan sab'asana bila fi kulli sumbulati mi'atu habba ini bahwa akan dilipat gandakan menjadi 7 tangkai, tiap tangkai ada 100. Ini di akhirat ini. Lahum bagi mereka jerum ya, bayaran panen mereka itu bisa ketika ada kalimat semoga dia diterima di sisi Tuhan. Saya mau tanya, ketika ada kalimat gitu itu dia ini sudah gimana? Ayo tanya saya. Ketika ada kalimat semoga dia diterima di sisi Tuhan, itu dianya ini sedang ngapain? Meninggal, Gus. Meninggal, Gus. Udah meninggal, Gus. Ya, almarhum. Artinya kalau kita mau dibalas 700 tangkai tadi, lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka di Tuhan mereka. Jadi metiknya itu panennya itu ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan kita. Makanya orang-orang beriman itu dulur tentu karena cinta dan kerinduannya itu. Yang kedua juga ingin melihat hasil-hasil dari apa yang dia dharma baktikan jika Allah gitu loh. Lah kalau sudah dipetik di dunia ya tidak kepengen ketemu di akhirat no. Sudah dipetik harus kita waspadai supaya baik kita benar-benar bisa dipetik. Kata Allah, wallahu dan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa khawatir itu nanti nggak dibayar. Mereka tidak pernah merasa takut nanti kekurangan, nanti kalau aku sedekah gimana, kalau aku wakaf ini nanti gimana. Tidak ada rasa takut itu. Karena yakin akan dicukupi Allah. Karena yakin pasti nanti berbalas di akhirat. Dan di sini pun jadi demikian. Nah itu, gak akan ada orang mati karena sedekah itu. Yakin banget. Makanya la khaufun, tidak takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga nggak merasa khawatir. Di dunia juga nggak merasa khawatir, takut gini, takut gitu. Ya toh? Di akhirat juga nggak merasa khawatir. Nah kekhawatiran itu ditakut-takuti oleh setan. Ya. Ada itu. Jadi setan itu menimbulkan ketakutan. Ya. Asyaitanu. Ya toh? Ya'itukumul faqra. Ya. Wa ya'murukum bil fakhsya. Itu loh. Jadi setan coba nanti di ayat 268. Tapi ya nggak apa-apa, kita buka sekarang dulu untuk menakutkan. Nanti di ayat 268.
Coba dibuka. Al-Baqarah juga, tapi nanti kita pelajari ke depan. Tapi nanti sekarang di awal apa-apa, coba dibuka. Ya, di sana disebutkan bahwa setan itu menakut-nakuti manusia akan kemiskinan, membuat manusia itu enggan bersedekah, membuat manusia itu pelit. Nah, berarti orang yang bebas dari gangguan setan itu orang yang tidak takut itu. Jadi di dunia tidak takut itu. Karena bersedekah nanti miskin, karena bersedekah nanti gini, tidak takut dia, tidak. Itu di dunianya. Maka itu nanti tercermin di akhirat. Ketika semua orang takut, dia tidak takut. Gitu. La yakhafuna idza akhafan nas. Dia tidak takut ketika semua manusia takut. Karena apa? Sudah yakin sejak di dunia, gitu loh, saudara ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Bon, enggak kalau ada yang mau ditanyakan. Gus, ada satu pertanyaan Gus. Silakan. Mengenai infak yang diinfakkan tadi. Kalau untuk zaman sekarang orang infak kebanyakan kalau yang misalnya mensedekahkan ke anak yatim itu kebanyakan kan dimomenkan gitu loh, Gus, diabadikan gitu loh. Kalau untuk uang jamaah itu biasanya kan kita meskipun adalah sedekahnya itu didatangi rumah anak yatim, namun tetap aja minta dokumentasi itu untuk laporan supaya uang jamaah itu sudah tersalur. Itu termasuk hilang apa enggak sedekahnya itu, Gus? Maksudnya bukan uang pribadi tapi uang jamaah kita menyalurkan tapi tetap minta dokumentasi gitu tuh. Mohon Nah, jadi gini Bu ya. Kalau yang dimaksud dengan menyebut-nyebut kemudian menyakiti hati itu secara pribadi-pribadi ya. Kalau yang secara kelompok gitu ya tetap harus Bu mesti tetap harus ada pertanggungan jawab ya. Jadi itu tidak termasuk orang yang selama juga tidak kemudian menyebut-nyebut di hadapan si siapa anak yatim atau yang diberi itu kemudian dengan cara yang menyakitkan hati. Jadi sekedar ya pertanggungjawaban, misalnya tanda tangan dari pengurus pantinya atau apa, monggo enggak masalah karena memang itu juga disyariatkan di dalam Islam. Untuk sesuatu itu catatlah dengan baik supaya tidak menimbulkan syakwa sangka, suudzon, dan juga menjadi transparansi di dalam pembukuan administrasi keuangan dan lain sebagainya. Tidak apa-apa kalau itu. Yang tidak boleh adalah itu tadi menyebut-nyebut berulang-ulang kalau orang Jawa bilang itu ngundat-ngundat ya, ngundat-ngundat. Nah itu yang kemudian menghilangkan. Tapi kalau uang jamaah, uang kelompok yang memang harus diinikan ya dokumentasi itu tidak termasuk nyebut-nyebut itu sebagai bentuk tertib administrasi saja, terutama ya dari ini ya. Kalau foto ya sekedar foto pada saat minta masalah. Nah terkait dengan itu di ayat 271 nanti kita juga akan pelajari yang Al-Baqarah itu disebutkan jika kamu bersedekah dan kamu mengumumkannya lah dengan terang-terangan itu baik. Baiknya itu adalah jika niatmu bukan untuk niat dia, tetapi niatmu adalah niat memberikan pelajaran kepada yang lain. Syaratnya apa? Kamu benar-benar hati sudah terjaga, tidak ada niat sama sekali ingin dipuji. Kalau mampu itu silakan diumumkan ya. Tapi jika tidak mampu, kata Allah di ayat 21 itu,
Tetapi jika kamu sembunyikan lebih baik. Kalau tadi kan baik, ini lebih baik. Artinya apa? Memang lebih aman, lebih terjaga kita dari keinginan untuk dipuji. Meskipun tetap harus hati-hati juga, karena kalau hati kita ngomong, ini loh saya nggak pengen saya disebut-sebut itu, berarti saya ini orang yang hatinya hebat. Nah, ini ujub, ini kena lagi nanti. Maka hati-hati banget ya. Oke, begitu. Ada yang lain? Berarti ini Gus nggih, itu berlaku untuk sedekah pribadi nggih Gus, yang dihapus itu kalau dikasih tahu orang lain atau apa nggih? Ya, sedekah pribadi maupun sedekah kelompok, kalau menyebut-nyebutnya itu dengan cara membanggakan ya sami mawon, artinya ya tetap hapus juga gitu loh. Jadi makanya hati-hati. Intinya adalah pada niat dari menyebut itu. Kalau di ayat 271 itu kan niat dari mengumumkan itu untuk pelajaran bagi yang lain, tidak untuk membanggakan diri atau kelompok. Kalau untuk membanggakan kelompok ya sama saja akan menjadi bumerang sehingga hilangnya pahala gitu. Sehingga dari niatan awal untuk menyebut itu kenapa? Apakah untuk agar ditiru dan dipelajari oleh yang lain ataukah sekedar membanggakan? Nah, kalau membanggakan ini yang dilarang, ini termasuk itu tadi cuma mana tadi mana itu menyebut-nyebut untuk dibanggakan. Wala dan tidak boleh juga dengan menyakiti hati. Jadi baik diri kami lebih kepada apa tujuan dari disebut atau di. Tapi kalau yang saya maksud tidak apa itu loh pencatatan seperti mungkin dokumentasi foto atau sekedar tanda tangan diterima, surat terima dan sebagainya. Gitu. Terus Oke. Lagi. Ini Gus. Ya. Ketika kita berinfak itu maka jelaskan pentingnya itu adalah diberikan ketika kita di akhirat. Kemudian ketika di Quran surat Ibrahim itu dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu syukur saya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, maksudnya di sini nikmat itu diberikan ketika apakah sama dari ketika kita di akhirat atau ketika kita di dunia? Ya sama. Jadi nikmat di situ macam-macam. Tidak hanya berupa harta, nikmat itu bisa berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat tenang hatinya, nikmat keluarga yang berjalan soleh, macam-macam. Tapi kadang kita itu kan melihat nikmat itu hanya harta, bertambahnya saldo. Ini itu. Nah, coba lihat kalau anda percaya di surat Al-Mudaththir ayat 6. Coba dibaca Mas Yo. Wah, ini ada yang mudah. Surat Al-Mudaththir ayat 6. Ya, mbok dicari dulu kok masanya ya. Ayo Al-Mudaththir. Malah nanya ya. Ayo. Surat Al-Mudaththir ayat 6. Surat ke-7. Oh. Surat 78. Katanya di juz 30 sana loh atau juz 9 sana. Ayat berapa Gus? Ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak atau Allah. Jelas tidak boleh Masya itu langsung Nabi Muhammad kan yang diingatkan oleh Allah itu ya. Jadi yang ada 153 kamera tadi. Ada yang sudah live 5 dan ayat ini bisa nyampe ke mereka. Jadi yang saya pakai sebagai dasar bahwa di dunia ini jangan terhadap alasan sekarang, alasannya itu di akhirat. Kalau sekarang minta alasan lebih banyak,
beri 1 juta biar dapat 700 di sini bertentangan dengan surat Al-Muddathir ayat 6 ini. Larangan langsung berhala tanpa takdir ya. Lagi? Ya, Mas Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikaji untuk ayat tersebut menambahkan sedikit terus ada di terkait sama hadis Bukhari nomor 40. Apabila seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 tingkatan, dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis 1 kejelekan saja yang sepanjangnya. Nah, yang seakan-akan berarti untuk bersedekah berkaitan dengan terkait sama memperbaiki keislamannya. Oke, itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita Islam itu tuntunan kita itu Nabi Muhammad, dan kita itu termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, itu keislamannya itu sudah pada tingkat pasrah tanpa rasa taat, tanpa tapi tanpa kecuali tanpa nanti, bahkan tanpa syarat. Setiap kali kita bahas tapi keislaman tanpa syarat itu yang bisa termasuk dalam masalah sedekah. Sedekahnya beliau tidak ada. Aku tak sedekah sekian, dikasih sekian, tidak ada. Mau dikasih berapapun urusan Allah. Itu yang dimaksud dengan memperbaiki keislaman. Keislaman seperti Nabi Muhammad SAW, keislaman seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jangankan harta ya. Anak saja disuruh nyerahkan serahkan, tidak ada di dalam sampai kepengen jadi apa. Nah itu yang makanya Nabi Muhammad itu pernah berdoa, aku ingin punya keislaman Tuhan seperti kata Tuhan Ibrahim. Itu Muhammad adalah intinya keislaman kita itu meskipun nggak sampai pada level Nabi, sekurangnya kita itu punya aturan, punya dan pada siapa agama mau cocok itu. Nah itu memperbaiki keislaman kayaknya dengan sekali tadi. Jadi biar kaki kita itu benar-benar berlipat ganda. Jangan berharap apa-apa kepada manusia, jangan berharap apa-apa di dunia. Yang kita harapkan itu adalah ridhonya Allah nanti di akhirat. Itu insya Allah yang benar-benar cacat sebagai tasman yang hanif, yang Ada lagi? Ada lagi nih. Oke, kalau ada salah satu senjata ini, yuk kita rata meningkatkan apa kadar kesungguhan kita di dalam berislam, terutama dalam bersedekah. Ingat sedekah tidak menunggu kaya, sedekah itu berapapun. Karena yang disampaikan dalam ayat 61 tadi tidak harus 1 juta, tidak harus 10 juta. Bahkan kami punya uang 10.000 pun tapi dapat dengan mekanisme yang sama. Tapi itu tadi sedekah itu semaksimal kita mampu ya. Bukan semaksimal kita mau. Kalau kita mau itu mau kita itu sesuai nafsu biasanya. Sehingga mampunya 1 juta, tapi karena maunya cuma 10.000 ya 10.000 aja. Ya memang itu sunnah. Tetapi kita itu diarahkan untuk semaksimal kita mampu. Karena hanya semaksimal kita mau. Ya. Itu supaya nanti benar-benar beribadah sebanyak-banyaknya. Dan jangan khawatir hilang, jangan khawatir kurang. Karena sedekah is saving, sedekah is spending. Asasi sallallahu alaihi wasallam kita terus Allahumma shalli wa sallim Allahumma fil minal ana sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina min al-afina wa barik lana fi ma a'tayta wa qina adhaban nar
اللهم تعالى على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.